Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita masih diberikan kehidupan dan kita masih diberikan rizki oleh Allah. Mudah-mudahan rizki yang kita peroleh, yang tentunya kita ini menginginkan rizki yang halal, yang setiap kita makan dari rizki yang Allah berikan menjadikan kita ini lebih taat kepada Allah, dan dengan rizki yang kita makan ini menjadikan kita lebih menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah dan menyempurnakan daripada keimanan dengan melaksanakan syariat yang Allah ajarkan, yang Allah perintahkan kepada kita semuanya. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya, dan tentu kita mudah-mudahan termasuk umat yang selalu mencontoh, mengikuti dari hal yang terkecil, dari syariat yang terkecil sampai syariat yang terbesar, yaitu dengan urusan-urusan dalam kehidupan bermasyarakat kita ini. Saudaraku, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-12, dan tentunya membahas tentang ar-riba. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya, dan sebelum Allah memerintahkan kepada hambanya, maka terlebih dahulu kepada para nabi, yaitu wahai nabi, makanlah dari apa yang Allah rizkikan. Dan ini adalah perintah Allah. Sebelum umat Nabi Muhammad perintahkan, maka Allah itu memerintahkan terlebih dahulu, yaitu para nabi, para rasul, agar apa yang dimasukkan kepada perut kita, yang dimakan dalam perut kita ini tentunya makanan yang halal, makanan yang baik, makanan yang thayyibah, yaitu yang menjadikan kita ini makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah pun juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad beserta umatnya agar kita ini mengkonsumsi, memakan makanan yang halal, dan tentu makanan halal ini akan mempengaruhi dalam kehidupan kita semuanya. Mungkin ketika kita apa yang kita makan dan itu halalan thayyibah, maka efeknya yang sangat besar dan dampaknya akan terlihat dalam kehidupan sehari-harinya. Di antaranya mungkin kita semuanya dengan mudah, dengan ringan kita melaksanakan syariatnya, dengan kita tidak keraguan di dalam syariat Allah, itu adalah dampak daripada pengaruh makanan yang halal. Namun sebaliknya, ketika seseorang itu memakan makanan yang baik, itu yang subhat, yang haram, dan diantaranya adalah riba, yang tentu dilarang oleh Allah, dan Allah melaknat dari pemakan riba. Saudaraku, teman dekat hijrah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita ini terhindar dari makanan yang riba, makanan yang subhat, yang tidak jelas, dan kalau kita mengkonsumsinya, banyak sekali celaan dan banyak sekali dampak dari makan kalau kita ini tidak memperhatikan apa yang kita makan di dalam perut kita ini. Maka saudaraku, dimanapun Anda berada, riba itu sering sekali kita mendengar, dan banyak sekali sekarang itu mempraktekkan riba-riba dalam segala bidangnya. Dan kalau kita melihat daripada sejarah dan transaksi berjual beli itu dengan menggunakan riba itu, tentunya bukan ajaran daripada Al-Quran, bukan ajaran daripada Islam.
Dan tentu kalau kita membaca daripada sejarah itu berasal dari orang-orang Yahudi yang tentu itu untuk merusak daripada tatanan Islam, untuk merusak daripada syariat Islam. Maka saudaraku, mari kita semuanya, kita dikit demi sedikit kita berusaha meninggalkan daripada riba, karena ngeri sekali ancaman bagi pelaku riba, orang yang menghantarkan riba, orang-orang yang doyan dengan riba. Mudah-mudahan kita istiqomah di jalan Allah, Allah berikan rizki, Allah lancarkan kepada kita semuanya, sehingga kita ini mati diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, tanpa membawa asupan makanan yang di situ mengandung daripada riba. Allahumma amin, mudah-mudahan kita terhindar daripada pelaku riba, orang yang menjalankan daripada riba. Teman-temanku, riba itu pengertiannya adalah tambahan pada harta tertentu. Ketika seseorang itu ingin menolong, dan dia itu mungkin niatnya ingin menolong kepada seseorang, kepada sahabatnya, kepada saudaranya, tapi di sisi lain dia harus dengan tambahan. Itu secara sederhananya itu adalah riba. Tambahan, meminjamkan sesuatu berupa uang, mungkin 100.000 ditambah dengan harus ada tambahan dengan 20.000, itulah adalah bunga, dan bunga itu disebut dengan riba. Dan sekarang ini banyak sekali, dan sudah jelas bahwa hadis Nabi itu mengatakan bahwa di akhir daripada akhir zaman, dan sekarang ini berada di akhir zaman, akan merebaknya, akan merajalelanya, yaitu riba. Sekarang di mana-mana sudah riba yang luar biasa. Kita temui baik itu di pasar, baik itu di mana kita temui, itu banyak sekali pelaku-pelaku riba. Nah, itu hukum daripada riba itu, riba ialah tambahan pada harta tertentu. Kemudian riba itu sebenarnya banyak sekali dalam ilmu fikih, dalam kitab-kitab para ulama, baik itu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Yusuf Qaradawi, ulama-ulama yang membahasnya, baik itu ulama yang 4 madhab, itu banyak pembagian daripada riba. Namun setidaknya ada 2. Yang pertama adalah riba fadl, ya, riba fadli, mohon maaf. Kemudian riba nasiah. Saya sendiri tidak akan membahas macam-macam riba, karena sudah ada ustadz fakarnya, yaitu Al Ustadz Imam Ghazali, ya, sudah teman-teman bisa dilihat di YouTube-nya. Beliau telah memaparkan berbagai macam riba. Namun saya sedikit, ya, karena ini juga kebetulan bahwa dosa-dosa besar itu diantaranya adalah riba. Saya hanya hukum-hukumnya saja. Yang akan akibatnya itu baik di dunia maupun nanti di akhirat. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahalallahul bai' wa harramur riba. Allah itu menghalalkan jual beli, karena ini adalah salah satu perintah Allah. Silahkan kamu bertebaran di muka bumi ini untuk mencari rizki yang Allah berikan kepada kita semuanya dengan cara berjual beli, ya. Akan tetapi Allah itu mengharamkan, yaitu dengan cara-cara praktek-praktek dengan riba. Nah, karena tahu riba itu bukan daripada ajaran Islam, bukan dari ajaran Al-Quran, bukan dari ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi itu adalah sejarah dari orang-orang Yahudi yang mempraktekkan. Dan sekarang mohon maaf saudaraku, banyak sekali orang Islam yang mempraktekkan ini. Ini adalah terjebak dalam kehidupan masalah transaksi, masalah ribawi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 130, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu itu memakan harta riba dengan berlipat ganda. Nah ini, karena tahu
riba itu berlipat ganda supaya menguntungkan pada dirinya. Menghutangkan uang 100.000 dengan nambah 20.000 dan seterusnya, itu adalah riba. Yang kalau dimakan, Masya Allah, itu banyak sekali dampak daripada kehidupannya. Mari kita lanjutkan lagi. La'anallahu akilar riba. Nah ini, Allah itu melaknat dari pelaku riba. Nah ini, Allah melaknat pelaku riba. Wa mu'kilahu, kemudian orang yang memakan riba. Melakukannya, memakan riba, kemudian orang yang menghantarkannya, menghantarkan untuk meminjam uang riba ataupun dengan sejenisnya. Dan dia menyaksikan, maka di sini wakatibahu, dan orang yang menulisnya itu kena pelakunya. Pelakunya itu kena apa? Kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku dimanapun Anda berada, ini semuanya kena. Yang menghantarkannya, yang meminjamkannya, yang menyaksikannya, yang menulisnya, semuanya kena laknat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bentuk laknat Allah? Banyak sekali. Di antaranya mungkin sulitnya untuk diberikan peringatan, sulitnya untuk diberikan arahan-arahan keagamaan, karena mungkin dia itu hatinya sudah tertutup dengan apa? Dengan makanan riba. Baik saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun juga, Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku riba. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad juga, dirhamun riba ya'kulu rujulu wa huwa ya'lamu asaddu min sittina walasina zanyah. Yang artinya 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang padahal dia tahu itu lebih berat dosanya daripada 30 kali zina. Nah ini. Jadi kalau emang saudara kita itu sudah tahu bahwa hukum-hukum riba itu dilaknat oleh Allah, tidak diperbolehkan oleh Allah, maka jangan sekali-kali melakukannya. Karena apa? Lebih berat daripada 30 kali zina. Kemudian banyak sekali hadis yang paling ringan siksanya itu, diantaranya adalah menzinahi ibunya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, teman-teman. Yuk kita dalam hadis juga banyak ini sekali. Kalau kita mengingatkan tentang hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sekarang kenapa sih sesuatu itu yang diharamkan oleh Allah itu kok Allah mengancam baik di dunia maupun di akhirat? Karena semuanya itu Allah maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka sekarang hikmah daripada diharamkannya riba. Maka teman-teman, yang pertama hikmah pengharaman riba itu, teman-teman bisa dilihatlah dalam kitab kita ya yang biasa dikaji, yaitu oleh yang pengarangnya Abu Bakar Al-Jazair, Minhajul Muslim. Di situ kenapa sih riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilarang bagi kita semuanya ini. 1, melindungi harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan batil. Nah ini, karena makanya Allah itu menghalalkan jual beli itu supaya berjalan di atas syariat Allah dan di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya harta kita ini terlindungi, jangan sampai terzolimi oleh siapapun. Sehingga kita ini akan merasakan ketenangan dalam kehidupan ini. Sehingga apa yang kita makan ini halal, toibah. Halalan wa toibah. Dan ini kan akan mempengaruhi dalam ketaatan kita kepada Allah. Kalau seseorang itu dalam kehidupannya dipenuhi dengan harta riba, kemudian dia tidak bertobat dan tidak mau tahu ketika ada orang mengingatkannya, maka ini sangat berbahaya. Berbahaya sekali teman-teman. Kalaupun misalnya kita ini ada orang yang terjebak dengan riba dan itu darurat, maka dalam salah satu yang dikarang kitab oleh Syekh Dr.
Yusuf Qaradawi, boleh kalau hanya darurat. Dan itu hanya sesaat saja. Mungkin dalam susah hidupnya harus ngontrak, mungkin punya istri harus melahirkan, sakit. Dan itu hanya sesaat, jangan berterus menerus. Mungkin 2 bulan lah, 3 bulannya sudah di-cut. Tutup, jangan melakukan riba lagi. Nah ini ya diantaranya hikmah itu agar harta kita itu tidak diambil dengan secara zalim. Kemudian yang kedua teman-teman, mengarahkan kaum muslimin untuk mengembangkan hartanya dengan cara terhormat yang bersih dari rekayasa dan tipuan. Jauh daripada pelaku riba. Artinya kalau kita ini dibangun dari hasil rizki yang bersih, maka insya Allah itu akan menjadikan ketenangan dalam kehidupan kita. Istri kita akan lebih taat kepada Allah, anak-anak kita akan menjadi anak yang soleh-soleha dan tidak susah untuk diarahkan kepada agama Allah, tidak susah untuk menjalankan syariat Allah. Tapi ingat, ini dalam hal keluarga saja itu akan ada dampaknya. Namun kita contohkan sebuah negara, kalau itu dibangun dengan uang kotor, dari uang-uang yang tidak bersih, maka akan berdampak berbagai macam. Salah satunya adalah pada hari ini Allah menurunkan bencana, Allah menurunkan peringatan kepada kita semuanya. Mungkin ini entah ini nyata dan tidaknya, tapi Allah pasti lambat laun Allah akan memberikan. Dan itulah hikmah daripada pengharaman daripada riba, supaya kaum muslimin itu menjalankan bisnisnya dengan tenang, dijauhkan dari tipu daya yang di situ banyak sekali orang-orang yang mengiming-iming mungkin, yang dia sudah berbisnis dan bisnisnya itu halal thayyibah sehingga merasakan ketenangan dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang kedua, bahwa menutup jalan yang dapat menghantarkan kepada permusuhan dan memberatkan kepada saudara sesama muslim. Kalau misalnya ini selalu dalam hal bisnis, dalam berjual beli, dalam bertransaksi, kaum muslimin ini dipenuhi dengan riba, kemudian dia harus menghutang, dan kalau hutang itu mungkin tidak sampai jatuh temponya, dia harus ada bunganya, dan ini akan timbul permusuhan. Dan ingat, ketika sistem Allah ini sudah tidak diperlakukan, dan kemudian sistem haram, sistem yang dibenci oleh Allah, sistem yang dilaknat oleh Allah itu diterapkan, maka apa yang akan terjadi? Permusuhan yang luar biasa, akan saling membunuh, akan saling sikut menyikut, dan bumi ini akan dirusak oleh orang-orang yang tidak senang dengan, yaitu tidak senang dengan Islam. Inilah daripada hikmah supaya kita ini menghindari daripada riba. Maka teman-teman, yang selanjutnya adalah menjauhkan seorang muslim dari hal yang dapat menyebabkan kebinasaan. Karena pemakan riba adalah orang yang zalim, sedangkan akibat dari kezaliman adalah keburukan. Nah ini. Jadi kalau ini selalu diterapkan sistem-sistem riba ini adalah kezaliman. Bagaimana mau tidak zalim? Misalkan teman-teman, kita ini mau usaha ya, dan itu hasil daripada mungkin minjam dari orang yang menerapkan sistem riba. Maka hasil daripada labanya itu kita ini untuk setor. Beda dengan kalau sistem itu sistem dengan Islami, itu akan beda nilainya. Dan keberkahan itu akan diraih. Kita capek-capek hanya untuk menyetorkan, dan itu bunga-bunganya. Masya Allah. Dan ini adalah kezaliman. Artinya mengisap darah saudaranya dengan secara zalim. Ingat, kezaliman itu dalam hadis, dalam Quran itu surat Yunus itu 23. Ya ayyuhan nas innama yagzukum ala anfusakum. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa pada dirimu sendiri. Ini ingat, hidupnya akan gelisah, tidak akan mendapatkan ketenangan, selalu diwas-was dengan, walaupun dia memperoleh dengan hasil yang mungkin cepat menumpuk hartanya. Tapi ingat,
harta itu tidak akan membawa keberkahan. Harta itu tidak akan menghantarkan ke surganya Allah kalau masih kita bergelimang dengan harta riba. Dan orang-orang yang sudah mengetahuinya, orang yang sudah paham, ayo sahabatku, temanku, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita beristighfar kepada Allah. Kita takut bahwa kita ini akan diwafatkan, kita akan menghadap Allah. Apa yang kita harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita perbuat, Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap kita semuanya. Selagi kita masih diberikan kehidupan, selagi kita masih diberikan nafas, yuk kita bertaubat. Kita memulai dengan ajaran yang kita cintai, yaitu Al-Islam, yaitu dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis kita ingatkan, baik untuk saya sendiri dan pada teman-teman, sahabatku, teman dekat hijrah, kaum muslimin dimanapun berada. Dalam salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu dulma fa inna dulma dulumat." Takutlah kepada Allah, karena kezaliman itu adalah dulumat. Kezaliman itu adalah kesesatan. Kezaliman itu adalah yang sangat tidak memberikan penerangan. Kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan, dulumat, kegelapan pada hari kiamat. Wattaqu, dalam hadis ini, dan jauhilah sifat kikir, karena kekikiran itu telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian yang telah menyebabkan mereka itu menumpahkan darah dan menghalalkan yang diharamkan. Takut kezaliman, dan pelaku riba melakukan riba itu adalah kezaliman dan kegelapan di hari kiamat. Dan tentu kalau Allah telah menutup dari segala pintu-pintu surga karena dengan pelaku kita melakukan sesuatu riba, maka na'udzubillahi min dzalik. Dan kita juga selalu bersodakoh, karena sodakoh itu akan menenteramkan hati, akan menyuburkan daripada harta itu sendiri, akan memberikan keberkahan. Dan ternyata ketika riba itu akan menyempitkan dalam kehidupan kita dan akan menghalangi daripada seseorang. Dan tentu kalau kita bahas ketika di padang mahsyar, di mana manusia itu akan dibangkitkan dan semuanya akan kembali kepada Allah dan akan bangkit dari alam kubur, dan kecuali orang-orang yang selalu bergelimang dengan harta riba, dan mereka itu akan selalu tertutup oleh kuburnya dikarenakan dengan tidak bertaubat karena melakukan suatu sistem yang di situ yaitu ar-riba. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu semuanya yang Allah haramkan di dunia ini itu menjadi peringatan bagi kita semuanya agar kita menjauhi dan meninggalkan, dan kita berusaha dan berlatih pada hari ini. Hikmah daripada pengharaman riba yang kelima adalah bahwa pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka kalau itu tidak melakukan sistem riba. Mana mungkin seseorang itu akan berbuat baik, mungkin dengan sekarang disebut menolong saudaranya. Tapi ingat, kalau itu dengan sistem riba, maka tidak akan ada pintu-pintu kebaikan. Namun sebaliknya, ketika syariat Allah, kita selalu menolong dengan agama Allah, maka disitulah pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu penghantar surga itu akan dibuka lebar oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya kita untuk selalu saling tolong menolong, harus saling kita membantu kepada sesama manusia, apalagi sesama orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, teman-teman yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kita bisa mengambil manfaatnya dan kita bisa menyempurnakan ketaatan kita kepada Allah, bisa menyempurnakan kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam bimbingannya, mudah-mudahan kita selalu dalam
ridho Allah, dan Allah senantiasa memudahkan dalam setiap perjalanan kita. Perjalanan di dunia ini, kemudian perjalanan yang abadi yaitu akhirat. Mudah-mudahan semuanya kita dalam keadaan diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah, dimudahkan di dunia ini. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.